Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kedung Waringin, Ibu Haja Lisratna SPD. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru serta staf SD Kedung Waringin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka literasi buku non-teks. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang turut kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, ice breaking. 4, literasi buku non-teks. 5, pembacaan doa dan penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita beranjak pada acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan didampingi oleh Ibu Siti Nuraini Septiani SPD. Kami persilakan. Para hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih para hadirin. Silakan untuk duduk kembali. Ikuti aja ya.
Yaitu pemaparan literasi buku non-teks yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Rizka Handayani SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sudah ini segar? Tadi sudah senam handphone? Segar, Bu. Iya, jadi tidak nol ya handphone mulai. Patut tadi senamnya ada senam handphone. Semangat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin saya dengan Bu Rizka sudah mengikuti pelatihan BIMTEK di Hotel Sangga Buana di Cianjur, Cianjur. Kami di sana membahas tentang pembuatan buku non-teks bermutu untuk menguatkan kecakapan literasi di SDN Kedung ini. Kenapa SD kita yang dipilih? Karena nilai rapor pendidikan di SD Kedung itu tahap kedua, jadi nilainya rendah. Alhamdulillah. Jadi saya selaku kepala sekolah beserta Ibu Rizka diminta untuk mendesimasikan cara pembuatan buku ini untuk meningkatkan pemahaman literasi anak-anak di SD Kedung. Jadi insya Allah nanti setelah pembuatan buku kita ini, anak-anak insya Allah nanti bakal meningkat literasinya, insya Allah. Nah, mengapa Bapak Ibu perlu membuat buku teks bermutu ini? Ini buku teks non-teks bermutu adalah salah satu sumber belajar yang penting untuk menguatkan kecakapan literasi peserta didik, media penumbuhan kebiasaan membaca, dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Jadi buku non-teks bermutu ini buku cerita yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Intinya seperti itu. Bukan dari kita membeli atau enggak kita diberi oleh pemerintah bukunya, tapi bukunya itu kita buat sendiri selaku ibu dan bapak guru. Nah, buku non-teks bermutu itu harus sesuai dengan kebutuhan membaca awal siswanya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa di kelas. Nah, ibu bapak sebagai pastor dan guru dapat membuat buku non-teks bermutu sendiri sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kesiapan kegiatan membaca awal. Jadi maksud dari non-teks tersebut adalah buku yang dibuat oleh kita sendiri, tidak buku-buku yang secara resmi ada di pasaran. Jadi kita bisa mengembangkan ide, mengembangkan kreativitas kita untuk membuat buku tersebut, ya. Disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Bisa kita membuat buku itu dengan cerita, misalkan di kelas tersebut ada yang misalnya suka mengantuk atau suka kesiangan, atau nggak ada anak yang agak nakal, atau kita bisa buat cerita dari apapun yang ada di kelas ibu bapak. Jadi tidak hanya guru kelas, misalkan guru kelas 1, 2, 3 yang membuat, tapi bapak yang misalkan bapak guru olahraga, mungkin ada yang bisa dibikin cerita, ibu guru agama juga, guru bahasa Inggris. Kita semua bisa membuat buku cerita. Nanti rekamannya akan kita paparkan selanjutnya. Ini surat pendapat tanggapan. Biasanya kita memilih anak perempuan untuk maju di depan. Tanggapannya iya atau tidak?
Biasanya kita memilih anak perempuan, tidak ya? Iya atau tidak? Tidak. Kepala sekolah biasanya laki-laki. Itu kan hanya ini curah pendapat, iya atau tidak. Biasanya Bisa ya, bisa tidak, bisa ya, Pak. bisa tidak. Ketua kelas biasanya laki-laki. Bisa ya, bisa Iya. tidak. Komandan upacara biasanya laki-laki. Saya bisa tidak. Yang bertugas membersihkan kelas biasanya anak perempuan. Iya atau tidak? Iya. Guru olahraga biasanya laki-laki. Kebanyakan. Iya. Guru SD kelas awal biasanya perempuan. Biasanya. Anak perempuan biasanya duduk di depan. Anak laki-laki di belakang. Iya. Dalam rapat guru yang aktif bicara adalah guru laki-laki. Tidak juga, Bu. Paling kamu Ini hanya curah pendapat. Jadi kesalahan gender. Jadi kebiasaan kita. Jadi kita nanti membuat tokoh mau laki-laki atau perempuan tergantung dari kita pemahamannya. Nah, gender ada perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Kalau seks atau jenis kelamin adalah sebentar boleh Kak? Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki ya. Lanjut. Disabilitas. Nah, di sini disabilitas adalah orang yang keterbatasan fisik, intelektualnya, mentalnya, atau sensoriknya. Jadi dia mengalami kesulitan untuk partisipasi secara penuh untuk mengikuti kegiatan di kelas. Ada nggak di kelas Bapak Ibu yang disabilitas? Alhamdulillah di SD kita mah tidak ada ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang inklusi di kelas kita ada yang disabilitas, kita bisa membuat buku cerita pun disesuaikan dengan suasana kelas kita, Bu. Misalkan membuat cerita yang tentang anak yang disabilitas, misalkan dia gimana ya? Tidak bisa bicara atau Tidak punya tangan, tidak punya pokoknya alhamdulillah di kita tidak ada. Tapi nanti kalau misalkan ada bisa dimunculkan cerita yang akan kita buat. Inklusi sosial, sistem pendidikan terbuka untuk seluruh peserta didik, termasuk anak kebutuhan khusus. Jadi untuk anak yang kebutuhan khusus ditempatkan dalam satu kelas. Jadi sebaiknya untuk yang inklusi itu bisa digabung. seperti kelas 3 Iya, ada diferensiasi ya kalau menurut di materi yang bergerak ya. Jadi antara siswa yang pintar tidak semuanya digabungkan dengan yang pintar, tapi digabung dengan yang sedang, yang kurang, inklusi. Jadi semua bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan pembelajarannya yang berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian dalam buku non-teks bermutu ini, fokus pembaca buku non-teks bermutu adalah anak. Jadi nanti yang baca buku ibu bapak yang buat itu adalah anak. Anak siapa? Anak didik kita, kelas kita. Nah, baik dia perempuan, laki-laki atau penyandang disabilitas yang ada di kelas kita. Jadi tanpa melihat perbedaan gender dan latar belakang. Kemudian nanti di dalam buku tersebut anak-anak belajar tentang gender, misalkan memperkenalkan anak perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas, menunjukkan nama, gambar, keterwakilan perempuan, laki-laki dan penyandang disabilitas. Ibu Konten ada. Iya. Di situ kan ada poin-poin penting tentang GETS. Ya. GETS itu apa sih? Tunggu dulu. GETS itu geografi domisili anak. Anak. GETS. Gen Z itu Gimana? gender. Gender. Ya, Gen Z itu dimulai dari sini. Dari mana sih? Oh iya iya. Ya, dari Kesetaraan gender. kesetaraan gender. Tunggu dulu. D-nya Disabilitas. disabilitas. Oh iya. S-nya Maaf. S-nya C-nya itu inklusi ya. Oh. Jadi GETS Gender, disabilitas dan inklusi. Daripada pertanyaan tadi Disingkat ya. GETS oh ini gender, disabilitas dan inklusi. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Disingkat GETS. Nah, jadi anak
Nah, anak itu nanti ada kepekaan gendernya, ada disabilitas seperti itu. Nah, geografi domisili anak. Jadi nanti bisa di dalam buku tersebut kita di mana tinggalnya. Kita di perkotaan apa desa di sini? Kota Bogor ya. Nanti disesuaikan daerahnya, misalkan kota besar kita jarak tempuh anak dari rumah ke sekolah. Jadi kita harus bisa membayangkan anak yang akan kita buat buku ceritanya itu. Jadi kita merasakan anak tersebut yang ada di buku tersebut. Jadi harus menyelami, memasuki dunia anak-anak tersebut. Jadi kita nggak ngarang bikin ceritanya, tapi disesuaikan dengan kondisi anak-anak yang dari sekolah, dari rumah ke sekolah misalkan hanya 10 menit jalan, kita harus bisa membayangkan juga. Nanti membuat ceritanya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi anak-anak di kelas kita. Selain di daerah mana yang harus kita sesuaikan, juga disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Santun berbahasa, bahasa Indonesia dan bahasa ibu dalam menulis buku anak. Dapat menulis berbagai perbedaan budaya, suku dan bangsa. Jadi disesuaikan, misalkan di daerah kita Sunda disesuaikan juga bahasanya, di daerah Jawa disesuaikan, di tiap daerah disesuaikan dengan budaya, suku dan bangsa. Disesuaikan dengan mata pencaharian status ekonomi, misalkan di sini kebanyakan orang tuanya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Jadi nanti bisa membuat cerita idenya tentang mamahnya sedang bekerja atau gimana, nanti disesuaikan. Kemudian ada contoh tulisan di sebelah sebelumnya. Nah, di sini ada contoh buku tentang ini ya, tentang Aku Sudah Besar, Tiup-tiup, Billy dan Solid. Bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Diklik, nanti dibagikan aja ini ya Bu Rizka materinya, nanti bisa diklik. Ceritanya seperti apa modelnya, bisa dimasukkan ke ini enggak? Dari handphone. Nah, jadi bisa dilihat semua, misalkan judulnya. Oh, ini mau dibuka satu. Dibuka satu aja. Contoh, jadi nanti ada ide membuat bukunya seperti apa? Kita semua harus bikin kok. Enggak, nanti dibuat ke dua kelompok. Dibuat ke kelompok. Ayo deh. Kemudian, Sama-sama. nah, dan ada lebat, ada yang ingin siapa ya? Ini dia terakhir. Nah, jadi nanti sinopsisnya lah kalau nanti kita dibuat buku cerita, nanti dikasih per kelompok. Nanti per kelompok kelas 1, 2, 3 kelompok 1, 4, 5, 6 kelompok 2. Untuk guru mata pelajarannya Pak Muhi mau ke kelas 1, 5, 6 ya? Bu Linda mau ke kelas 1, 2, 3. Terus Bu Haji Papa mau ke kelas 1, 2, 3. Oke? Gitu. O apa lagi ya? mah pasti kan ya. Berarti tambah aja. U juga. US US pakai dia. US 1, 2, 8 ada berapa ya? cuma 8 ya. Nanti dari 8 itu bisa dikembangkan. Nah, misalkan kita dari huruf A bisa bikin huruf, misalkan kata tapi dari yang ada 8 huruf itu. Misalkan Ani, misalkan Ani suka minum, bisa ya minum ya? Ani suka Minum susu. Ya. bisa, Ani suka minum susu misalkan. Judulnya susu murni boleh apa gimana ya? Terserah, pokoknya ada contoh-contoh lagi yang bisa. Jadi mungkin guru-guru lebih suka kalau iya. Maksudnya kalau dalam buku pembuatan bukunya 8 lembar. Nanti dikasih gambarannya. Hurufnya. Di sini dulu sketsa. Kalau misalkan kesulitan membuat gambar dulu, kita buat dulu aja
ilustrasinya. Mau apa kata-katanya di sini? Ini halaman pertama, halaman kedua, halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 halaman. Berikut gambaran. Jadi untuk gambar ini nanti kata-katanya mau di mana? Halamannya misalkan mau di atas, misalkan halaman 1 di bawah. 1, 2, 3, 4 harus konsisten di bawah. Jadi anak gak kesulitan, bingung untuk menulis membuka halaman berapa selanjutnya. Untuk huruf ininya juga kalimatnya mau di atas atau di bawah boleh. Misalkan di sini gambarnya di bawah, ini tulisannya, ini gambarnya. Boleh juga gambar di atas, tulisan di bawah. Bu, mau tanya dong. Apa? Boleh nggak berbeda, Bu? Yang halaman 1 di atas, di bawah? Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Karena boleh juga tadi Bu Rizka, kata di atas, gambar di bawah boleh. Tapi semuanya harus sama, selaras. Tapi selaras, terus nyambung ceritanya ya. Jangan yang ininya si Made, yang sebelahnya nanti apa ceritanya. Nggak bisa, harus nyambung. Namanya juga buku cerita, jadi nyambung dari awal sampai akhir gitu. Tapi nanti jangan lupa harus ada kata berikut dari pantangan. Jadi kita dari awal misalkan ini tomat apa gitu ya. Aduh pasti gimana. Nanti ada 2 tantangannya. Kayak tadi Bu Rizka, tantangan yang pertama dia licin pohonnya, yang kedua banyak semua. Nanti akhirnya tapi dia bisa memanjat pohon dan mengambil pohon dan memberikan kepada temannya. Mengambil buah mangga. Lanjut Bu Rizka itu. Jadi kita sekarang langsung bagi kelompok lagi ya. Ya, Oke. silakan. Silakan kelompok 1 di sini.
membuat buku non-teks berbasis keaksaraan. Ada 10 huruf yang termasuk dalam keaksaraan ya Bu. Di sini ada huruf vokalnya pasti semuanya A, I, U, E, O, dan konsonannya itu ada huruf M, N, T, K, sama S. Dari kata-kata ini silakan Ibu dan Bapak kembangkan untuk menjadi kata baru untuk pembuatan buku non-teks berbasis keaksaraan. Misalnya dari A, I, kita misalkan mau fokus sama huruf A-nya dulu di sini. A. Dari kata apa nih kita mau misalkan nama orang? Ami. Bisa Ami. Ada semua di sini. Misalnya A-nya A apa? Amin. Boleh. Amin apa lagi? Ani boleh. Ati. Ya, Ati boleh. Tidak harus nama orang saja ya. Ya, boleh. Misalkan sekarang dari kata I ada ikan. Ada kata ikan. Ada kata apa lagi? Itik. Ya. Ada kata apa lagi? Itu. Betul? It sama U ya, itu untuk penyambung kalimat ya. Di M-nya, misalnya di sini ada kata mata, betul. Mana? Mati, boleh. Minta, boleh. Sekarang N-nya. Nani, nanti, ya. Nina. Setelah kita melakukan memetakan huruf yang akan kita buat atau kita aktifasi kata-katanya oleh anak, selanjutnya adalah membuat bank kosakata. Bank kosakata ini bisa tujuannya seperti ini. Ada Ami, tadi kita belum kata Ibu mau tek dulu katanya. Kalau teh ada tikus. Ya, misalkan kalau ada apa? Ekor nggak ada M-nya. Jadi membuat bank kata itu berasal dari 10 huruf ini, tidak melebihi dari 10 huruf ini. Yang kedua, yang ketiga, susun kalimatnya. Dari kalimat dari bank kata ini disusun secara keseluruhan menjadi susunan kalimat. Kalau untuk keaksaraan minimal tidak banyak-banyak, misalnya hanya 4 suku kata lalu digabungkan menjadi satu buah kalimat. Tanda bacanya pun hanya boleh titik, koma, seru, sama tanya. Kayak kutip, disitu tidak usah. Walaupun kita membuat cerita di sini, tapi kita tidak harus ada tanda kutipnya. Ya. Selanjutnya, susun kalimat menjadi draft naskah dan lalu membuat perwarupa buku. Nanti di sini di buku A3-nya ini langsung saja dibuat. Halaman pertama seperti biasa ada judul. Kalau untuk aksara tidak ada identitas penulisnya, jadi langsung di sini halaman 1. Misalnya tadi seperti di contoh, ini mata Ami, ini mata Ani. Nah, itu merupakan satu contoh untuk buku keaksaraan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari tim Toko dalam pembuatan buku cerita. Di sini tim kita membuat buku dari tokoh yang bernama Adi. Nah, ceritanya di sini si Adi itu ingin menjadi pahlawan bekal, di mana Adi itu ingin teman-temannya itu selalu membawa bekal. Tetapi di dalam alur cerita ini ada rintangannya seperti teman-temannya itu malu untuk membawa bekal. Nah, oleh karena itu Adi selalu berusaha untuk terus konsisten dan memotivasi teman-temannya agar tetap terus membawa bekal tanpa ada rasa malu. Lama-kelamaan Adi dapat menularkan kegiatan positifnya kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya di dalam cerita ini berani dan tidak malu lagi untuk membawa bekal. Demikian alur cerita dari buku yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Aksara akan menceritakan tentang seorang anak yang dua orang anak ya, bernama Vini dan Tono. Mereka mempunyai kegemaran masing-masing ya. Sedangkan kegemarannya adalah memakan kue. Ada yang suka kue cookies, ada juga yang suka kue sus. Hanya itu mungkin cerita dari Aksara. Amin. Diseminasi pembuatan buku cerita teks di SDN Kedung Waringin ini mungkin cukup sekian. Mungkin nanti untuk hasilnya ditunggu dalam waktu minggu atau 2 minggu ke depan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan hasil dari kreasi buku teks. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Ibu Haji Fitri Fatimah SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita duduk dengan doa. Semoga acara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi'an ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAG yang sudah membacakan doa. Baik, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang bersedia hadir. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.